Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Dwi Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, jurusan Biologi, Universitas Negeri Semarang, tahun 2022. Hari ini akan melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi ekosistem untuk penilaian uji kinerja Universitas Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk silakan Mas Yahya, boleh dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sudah berdoa bersama, terus kemudian yang selanjutnya Bu Eni akan mengabsen kehadiran teman-teman. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sehat semua nggih berarti nggih? Sehat. Ya, 10E04 hari ini berarti nihil. Ya, dipertahankan menjaga kesehatan. Nah, termasuk biar kita tetap sehat semuanya. Cek yuk, laci sama bawah kursi dan meja masing-masing. Masih ada yang kotor atau ada sampah enggak? Tidak. Oh iya, itu Mbak Tiara. Ayo Mbak Ara, boleh dibuang dulu keluar? Nggih. Ya. Ya. Nah, jadi biar semua kondisi hubungannya tetap fit setiap hari, ya. Jadi teman-teman harus menjaga kebersihan dan kesehatan di mana? Ya di lingkungan terdekat. Ketika belajar ya di kelas, ya. Ayo Mbak Ara. Ya. Selanjutnya, meskipun ini sudah siang gitu ya, sudah jam berapa ini? Jam 2 siang. Teman-teman masih semangat? Masih. Biar lebih semangat lagi ketika Bu Eni bilang biologi, teman-teman akan jawab gimana? I'm very happy, yes. Yes. Bu Eni ulangi lagi ya. Biologi. I'm happy, yes. Luar biasa. Aplaus dulu buat kita. Semoga menjadi awal yang baik dan tetap semangat sampai nanti di akhir pembelajaran kita ya. Ya. Nah, sebelum teman-teman atau anak-anak semua melakukan pengamatan dengan video dan gambar pada Sungai Jeratun yang sudah Bu Eni ambil ya kemarin. Jadi silakan Bu Eni mau tanya dulu nih, gimana perasaannya teman-teman hari ini? Kedinginan. Siapa yang kedinginan? Saya. Ya. Ada yang merasa sedih? Wah, Mbak Ai ini kenapa? Lah sedih kok. Tapi masih iso guyu ya. Alhamdulillah. Masih sedihnya kenapa Mbak Ayu? Emang sosialnya lagi
Oh iya, dia hari ini agak sedikit moodnya itu agak turun, enggak 100% gitu ya. Kalau yang lain gimana? Gembira, alhamdulillah. Apa ada yang marah hari ini? Enggak, alhamdulillah. Gitu kan kalau ada yang marah kan Bu ini harus biar kembali lagi untuk bahagia dan senang. Yang selanjutnya Bu ini akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, anak-anak akan bisa mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem dengan menyajikan laporan hasil pengamatan ekosistem di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, kebetulan sekolah kita dekat dengan sungai apa, Cak? Sungai Jeratun yang paling besar di kecamatan ini, nggih. Ya. Jadi nanti teman-teman akan mengamati gambar dan video yang nantinya bisa mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang kedua, bisa menyusun jaring-jaring makanan atau rantai makanan dari hasil pengamatan foto, video Sungai Jeratun yang ada di dekat dengan sekolah kita. Ya, nah ini gambar sungai mana tadi, Cak? Ini gambar Sungai Jeratun yang anak-anak setiap berangkat maupun pulang, sebagian dari siswa SMA kita itu melewati sungai ini. Gitu ya. Jadi pertanyaan gue nih untuk memantik gitu ya. Yang pertama, coba kalian lihat gambar berikut. Apa saja yang kalian temukan di situ? Kapal. Ada komponen apa? Ada kapal. Sebentar. Mas Irfan, ada komponen ekosistem apa yang di situ? Enceng gondok. Ya. Mas Dava, yang dilihat apa komponen yang ada di Sungai Jeratun itu? Pohon pisang. Pohon pisang. Mbak Ziza lihat apa? Air. Apa? Air. Wah, suaranya agak bocor. Air, Mbak Aziza lihat air. Mbak Iva? Perahu. Iya. Dari beberapa sampel yang disebutkan teman-teman atau anak-anak semuanya, ya, komponen yang ada di situ atau di Sungai Jeratun. Yang pertama sudah lihat apa saja terlihat ya. Nah, sekarang kalau yang kedua, apakah di lingkungan kalian terutama ini Sungai Jeratun ya, terdiri dari komponen biotik dan abiotiknya apa saja? Sekarang, Mbak Priska, kalau abiotiknya yang terlihat apa, Mbak? Abiotiknya. Abiotik yang terlihat dari gambar itu? Air. Apa lagi? Air. Loh, tumbuhan. Mbak Priskanya jawab kalau abiotik, jawab tumbuhan. Bener apa salah? Nah, karena kenapa tumbuhan tidak masuk dalam abiotik? Karena dia masuknya dalam komponen biotik. Nah, sekarang Mbak Sofi, kalau komponen biotiknya apa saja? Enceng gondok. Apalagi? Daun pisang. Daun pisang? Pohon pisang. Ya. Kira-kira ada interaksi enggak antara komponen biotik dan abiotik yang ada di sana? Ada enggak, Mas Anam? Ada. Ada? Ada. Contoh yang bisa kamu jelaskan apa? Hubungan antara air dan juga tumbuhan yang ada di sana. Yang belakang nggak dengar Mas Anam, biar berdiri nggih. Nah, berdiri Mas Anam. Ada atau tidak interaksi antar komponen biotik dan abiotik di Sungai Jeratun? Ada. Menurut Mas Anam ada. Penjelasannya? Menurut saya itu interaksi yang terjadi adalah air dengan tumbuhan karena mereka itu sangat berhubungan. Air untuk menghidupkan tumbuhan seperti itu. Jadi sumber kehidupannya untuk tumbuhan yang ada di sana, ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kira-kira tumbuhan kalau nggak ada air bisa hidup nggak? Iya. Ya, beri aplaus dulu buat Mas Anam. Ya, sudah? Sambil berhenti sejenak, kesepakatan kita gimana kalau nanti sudah pembelajarannya sudah berlangsung, terus ada yang tidak fokus atau ada yang menyalahgunakan gadgetnya, gitu aja. Iya. Diminta
Minta apa nanti? Nyanyi aja, Bu. Nyanyi. Iya. Nyanyi. Wah, itu berlaku juga buat Bu Eni ya, kalau Bu Eni ngalamun ya? Iya. Wah, iya. Nyanyinya apa? Balonku ada 5. Balonku ada 5 diganti vokale. Oh. Oh, Iya. oke, siap. Sepakat ya semuanya? Iya. Berarti sekarang kudunya fokus semua apa enggak? Fokus. Nah, atau mungkin ada yang mau nyanyi ya, nggak apa-apa. Nah sekarang, oh iya ya, sebelum melakukan diskusi, teman-teman dalam hitungan ketiga silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, ya silakan. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Ya. Jadi silahkan bersama dengan kelompok masing-masing untuk mendiskusikan. Nah, tadi sebelum teman-teman atau anak-anak semuanya diskusi, oh iya, sebelum ini akan ada video tentang Sungai Jeratun dulu. Ya, ini Bu Eni ambil kemarin sebelum kegiatan hari ini. Harusnya seru ya kalau kita datang ke sana sendiri ya, langsung observasi ekosistem dan komponennya di sana. Tapi kondisinya masih airnya belum stabil. Ini kondisi Sungai Jeratun. Gambarnya ternyata kok jadi tidak hijau. Ketika tidak ada luapan air atau belum banjir, ya ini dokumentasi tahun 2020. Komponen biotik dan abiotiknya di sini sangat banyak, termasuk dari kelompok ikan. Makanya di sana itu terlihat ya, ada apa? Ada orang yang memasang jaring yang memang setiap hari menjadi sumber mata pencaharian orang di sana. Jadi ini sebelum meluap, kemarin saat cuaca ekstrim itu airnya sampai menutupi jembatan. Jadi bahkan sampai ke pinggangnya orang dewasa. Makanya Mbak Tiara yang rumahnya di seberangnya itu tidak ada akses untuk ke sekolah. Ya. Sebelum melakukan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing secara homogen dari hasil kemarin gaya belajarnya teman-teman semua, guys. Jadi sekarang teman-teman atau anak-anak, Bu Eni akan bagikan LKPD yang bisa menunjang kegiatan diskusi kalian. Ini yang pertama, yang kedua. Ya. Silakan nanti bisa literasinya, boleh nggak literasi digital? Boleh. Sinyalnya bagus nggak di HP-nya kalian? Wifi sekolah. Ya. Jadi itu bisa membantu kalian dalam proses literasi tentang rantai makanan. Nanti ada video lagi yang akan Bu Eni share dan itu bisa menjadi bahan diskusi anak-anak semua bersama dengan kelompok masing-masing, ya. Itu tadi hanya pengantarnya sedikit. Sekarang bisa langsung mulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Waktu kalian berapa, Ge? Waktu kalian 20 menit ya? Ge. Ya, Bu Eni kirim dulu link video yang bisa anak-anak diskusikan bersama dengan kelompok rantai makanan.
dan link Sungai Jeratun yang menjadi bahan untuk LKPD yang pertama. Kalau rantai makanan itu LKPD yang kedua ya. Oke, sudah terkirim ya di grup kelas. Oke. Silakan mulai berdiskusi. Sambil menunggu temannya yang dari toilet, kelompok berapa yang nanti mau presentasi? Wah, rebutan. Wah, yang paling angkat pertama kali adalah kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3. Berarti kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD yang pertama atau kedua? Mau yang pertama? Ya. Terus berarti LKPD yang kedua? Kelompok 4. Ya. Tapi kelompok 4 anggotamu belum lengkap. Berarti langsung kita mulai untuk diskusi yang oh ini Mas Irfan sudah masuk dan kembali. Yuk Mas, mau mulai diskusi? Silakan, nanti berarti ada satu kelompok yang akan melakukan presentasi. Kemudian kelompok yang lain yang tidak melakukan presentasi boleh mendengarkan dengan seksama. Yang selanjutnya ketika ada sesi tanya jawab, bertanya atau menanggapi atau boleh menyanggah dari apa jawaban yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Ya, yuk silakan kelompok 3 mau menyampaikan hasil dari diskusinya. Tentang apa tadi? Pengamatan pada gambar dan video Sungai Jeratun untuk mengetahui komponen jenis dan mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem. Ya. Di sini aja. Sini aja, Mas. Ya. Ini berada sana, yuk. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat? Masih. Oke, berdirinya kita kali ini adalah kita akan menjabarkan atau menjelaskan hasil diskusi kita tentang pengamatan video tadi yang bertujuan untuk mengetahui komponen penyusun ekosistem. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu karena tak kenal maka kita kenalan. Naiknya volume air sungai. 2. Adanya sampah di sungai. 3. Volume air sungai naik maka populasi ikan menurun. 3. Diperhatikan, Mbak. Volume air naik. Bentar, Mbak. Temanmu ternyata dalam presentasi kelompokmu terbuai, dia hampir ngantuk gitu. Loh, kira ya, yuk. Oh dia. Oh iya, yuk lanjutkan, Mbak Iva. Dan soal kedua akan berjalan dengan Ketiga. Oke, jadi terima kasih waktunya. Sekarang akan saya bacakan
Ya. Ya. Beri aplaus. Ya. Luar biasa jawabannya. Silakan, Mas Anam. Oke, setelah kita mengetahui jawaban dari soal nomor 2 sampai nomor 6 oleh hasil diskusi kelompok kita, untuk memastikan apakah kalian semua mendengarkannya atau tidak, maka kita akan membuka sesi tanya jawab. Ya. Ada yang mau Oke, bertanya? siapa yang mau bertanya? Silakan. Menanggapi boleh? Ya. Sebutkan namanya siapa, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raja, saya juga. Dan tadi sudah dijelaskan tuh kenapa yang video dari ini tersebut. Ya. Pertanyaan saya, kenapa banyak sampah di sungai Geratul? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita langsung jawab saja dari kelompok saya. Mungkin Mbak Ara boleh silakan. Terima kasih Mas Yoga atas pertanyaannya. Jadi saya akan jawab, kenapa sih kok banyak sampah gitu yang berkumpul di Sungai Geratul? Nah, Sudah cukup? Ada juga. Oh iya. Iya, Pak. Sebutkan nama. Ya, perkenalkan nama saya Fitri Renisi, absen di grup 4. Jadi saya akan menanggapi presentasi dari kelompoknya Mas Anam. Ya. Presentasinya sangat bagus sekali, sudah sangat jelas dan terperinci sekali. Mari kita beri aplaus lagi. Applause banyak ya dari teman-teman juga. Ya, luar biasa. Ya, dari terwakili 2 kelompok yang presentasi pada hari ini. Ya, mungkin kelompok yang lain akan presentasi di pertemuan untuk berikutnya. Jadi, untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang sudah kalian rumuskan tadi bersama dengan kelompoknya, terus kemudian ada diketahui, ada apa tadi? Kalau yang pertama dari kelompok Mas Anam, teridentifikasi apa tadi, Mas? Komponen ekosistem, penyusun ekosistem. Dan yang kedua, mungkin ada yang mau bantu Bu Eni dari jaring-jaring makanan nih. Bisa diketahui apa? Ada yang mau bantu? Ya, Mbak Friska. Kalau dari yang disampaikan hasil pembelajaran untuk rantai makanan, Mbak Friska mungkin mau menyimpulkan apa atau menyampaikan apa? Menyimpulkan apa tentang rantai makanan? Ya. Silakan Mbak Sofi, yang keras. Yang keras. Berdiri biar suaranya terdengar semuanya. Menurut saya hari ini itu kita belajar tentang ekosistem, khususnya komponen biotik dan abiotik. Yang kedua itu kita belajar tentang bagaimana peran dalam ekosistem, kayak masing-masing komponen abiotik itu perannya apa, misalnya produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, sudah? Atau oh iya, beri aplaus dong buat Mbak Sofi yang bantu menyimpulkan. Ya, hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, ya tadi ya di awal, anak-anak mampu menyusun dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, terutama pada apa? Pada ekosistem sungai. Sungai mana tadi ya? Sungai Jeratun yang dekat dengan sekolah kita. Ya, nanti kalau airnya sudah surut, nanti kita bisa belajarnya langsung ke sana, observasi lapangan, ya. Ya. Dan yang kedua, peran antar komponen yang ada pada ekosistem. Oh iya, ternyata memang dalam ekosistem itu ada peran, ada interaksi. Seperti yang dijelaskan Mas Anam tadi, tidak mungkin kalau tidak ada antara tumbuhan itu bisa hidup nggak kalau nggak ada air? Iya. Kalau kelembabannya terlalu rendah, jadinya panas, atau kelembaban terlalu tinggi, terlalu ekstrim, berpengaruh nggak terhadap makhluk hidup di sekitarnya? Sangat berpengaruh. Nah, makanya jadi ya bisa diketahui antar komponen, ada interaksi dan peran komponennya, ya. Jadi semuanya, sebelum kita masuk pada evaluasi,
Kayaknya itu mulai melenuk-melenuk gitu ya. Yuk, iya. Sudah mulai ini. Yuk kita ice breaking dulu sambil berdiri sebentar yuk. Sebentar. 1 menit aja. Ya. Nah, kalau berdiri itu sudah beda. Ya. Jadi silakan lihat Bu Eni ke depan. Seperti lagunya ya. Ada gimana? 25. Kini ringan. Tapi perlu konsentrasi. 25. Ayo Mbak Vero 25. Oke, tanpa Bu Eni. 1 2 5 25. Oke, thank you. Terima kasih. Sudah ya, melek semua deh. Nah, ya sudah. Jadi perlu adanya ice breaking. Tadi sudah berdiskusi, berpresentasi. Oh, sudah selesai Mas? Oke, silahkan duduk kembali. Ya. Selanjutnya adalah kegiatan evaluasi atau post test. Dari tadi sudah belajar, sudah diskusi. Ya, Bu Eni akan kirimkan link soal evaluasi lewat kuisis. Oke? Ya. Yuk dicek dulu sinyalnya. Ya. Ini linknya di depan juga bisa terlihat. Sudah Bu Eni akan kirim dulu sebentar. Waktu kalian proses pengerjaannya berapa? Oh, ini 15 menit apa 10 menit aja cukup ya? Iya, 10 menit saja. Sudah Bu Eni kirim ke grup. Silahkan bisa dibuka. Satu. Sudah ya? 1, 2, 3, finish. Oke? Ya, udah submit all. Sudah submit all semuanya. Oke? Ya. Teman-teman bisa melihat dengan poin tertinggi kalau dalam kuisisnya yang kali ini siapa? Mbak Sofi. Ya. Buat motivasi teman-teman yang lain tidak menutup kemungkinan, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lain pun bisa memperoleh poin tertinggi seperti yang diperoleh oleh Mbak Sofi. Ya, jadi nanti bisa berbagi cara untuk proses belajar dan yang lainnya untuk oh iya ya, Sofi kamu kok bisa sih dalam proses penyelesaiannya kok tadi poinnya tertinggi berapa Mbak Sofi? Masih ingat tadi? Ya. Berapa? Poinnya 100 buat Mbak Sofi. Di bawahnya Mbak Sofi siapa? Poin tertinggi, beri applause lagi buat Mbak Sofi. Ya. Jadikan motivasi untuk teman-teman yang lain supaya bisa oh iya ya. Aku mau. Nah, jadi hal-hal baik dan positif itulah yang kita iri. Gitu nggih? Jadi bukan hal-hal yang tidak baik yang memicu kita untuk aku pengen kayak dia biar gaya, biar gini. Ya oke lah, gitu ya. Tetapi tidak sampai harus memaksakan diri, ya. Oke, kali ini. Nah, sebelum sampai atau pembelajaran kali ini kita tutup, gue ini mau bertanya, gimana perasaannya tadi di awal? Ada yang sedih, ada yang galau, ada yang sakit, ada yang seneng. Ya, jadi ini di akhir pembelajaran kita kali ini. Gimana perasaannya? Masih kedinginan. Dia ada yang berarti dia memang sedang benar-benar tidak fit. Ya, gimana perasaannya hari ini setelah belajar tentang komponen penyusun ekosistem, tentang rantai makanan? Yang dirasain apa, Mas? Oh, tambah penasaran lagi, biar pengen tahu banyak hal lagi, Bu. Ternyata seru ya, Bu ya. Iya. Makanya di mana teman-teman atau kalian mau semangat belajar, akan banyak tahu, makin penasaran, makin apa ya? Apalagi kalau di biologi. Oh iya ya. Kenapa kan tujuan kita tadi ekosistem di sekitar kita biar nggak rusak? Ternyata itu dampaknya juga, hubungannya juga ke kita sebagai makhluk hidup apa bukan?
Iya, makanya manusia dalam makhluk hidup dalam ekosistem itu sangat berperan karena ada interaksi di dalamnya. Cukup sekian pembelajaran kali ini gitu ya. Jadi kita akhiri. Terima kasih untuk semangat yang luar biasa dari anak-anak hebat 10E04. Ya. Ingat, jangan lupa PR-nya Bu Eni apa? Membaca. Literasi. Tentang apa? Materi berikutnya di pertemuan berikutnya adalah aliran energi dalam ekosistem. Yap, sebelum semuanya kita akhiri ya, kita berdoa untuk menutup ya. Tadi di awal kan berdoa, sekarang kita berdoa dulu. Boleh dipimpin lagi sama Mas Yahya ya. Oke. Sebelum kita pulang berdoa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Sebelum anak-anak pulang semuanya, jangan lupa dipastikan ya, hati-hati. Berdoa juga ketika menaiki kendaraan, di perjalanan juga hati-hati nggih. Ya, salam buat keluarga di rumah, tetap semangat belajar. Gitu ya. Cukup sekian dari Bu Eni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran untuk penilaian uji kinerja Universitas Negeri Semarang hari ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.